Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Raditya Bahit. Di sini saya dari Prodi Ilmu Komputer dan juga nomor urut NPM 15 dan juga dari kelas A. Di sini saya membuat video untuk membahas materi yang saya buat atau laporan yang saya buat. Laporan yang saya buat itu mengenai eh, laporan UTS laporan UTS PIK yang Bu Andriana kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menjelaskan laporan saya secara rangkum dan secara baca. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Nah, di sini ada yang pertama, di sini ada generasi yang pertama, generasi komputer yang pertama, yaitu dia tuh dari tahun 1946 sampai 1959. Nah, generasi ini memadai munculnya komputer elektronik modern. Komponen utamanya adalah tabung vakum yang berfungsi sebagai saklar elektronik, dan juga komputer ini pada masa ini sangat besar dan cepat panas dan boros daya. Dan juga ciri khasnya yaitu ukurannya sangat besar, terus juga cepat panas dan juga boros listrik, dan pemrogramannya menggunakan bahasa mesin yang sulit untuk dibaca, dan juga penyimpanannya menggunakan kartu berlubang. Contohnya mesin dari si generasi pertama itu yaitu adalah ENIAC, terus yang kedua adalah UNIVAC. Terus di sini ada generasi yang kedua. Generasi yang kedua itu adalah akhir 1950-an dan pertengahan 1960-an. Nah, generasi ini menggunakan tabung vakum dengan transiator yang jauh lebih kecil, hemat energi, dan lebih stabil. Komputer menjadi lebih cepat, lebih murah, dan mulai digunakan secara luas di perusahaan dari instalasi. Terus ciri khasnya itu adalah dia itu menggunakan transiator ukurannya lebih kecil dan efisien, menggunakan memori inti magnetik, mendukung bahasa pemrograman tingkat tinggi, dan juga kinerjanya lebih cepat. Contohnya itu adalah IBM 1401 dan juga IBM 7090. Itu adalah contoh dari mesinnya. Nah, di sini ada peran vital komputer dalam teknologi saat ini. Nah, peran vitalnya itu komputer adalah fondasi dari hampir semua aktivitas manusia modern, untuk mulai dari komunikasi hingga inovasi canggih. Ya, di sini yang pertama ada alat pengelola data dan informasi, memproses data dalam jumlah yang sangat besar dengan kecepatan dan akurasi yang sangat tinggi. Digunakan untuk mencatat bisnis, membuat laporan keuangan, dan mengelola pendidikan. Terus yang kedua adalah pendorong kemajuan ekonomi, memicu pertumbuhan ekonomi, transisi digital, dan menciptakan lapangan kerja baru di bidang teknologi. Terus yang ketiga adalah sarana komunikasi global, memungkinkan koneksi tanpa batas melalui internet, email, media sosial, dan video call, mendukung kerja dan pendidikan jarak lebih jauh. Dan juga di sini adalah dasar inovasi modern, menjadi fondasi bagi teknologi canggih seperti AI, LAT, cloud computing, dan robotika. Terus di sini ada yang ketiga, yaitu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem yang menggunakan dua atau lebih perangkat untuk berkomunikasi, bertukar data, dan berbagai sumber daya. Nah, contohnya itu adalah berbagai sumber daya kayak melalui kabel, wifi, atau ya sarana optik lainnya. Dan juga di sini ada tujuan utamanya adalah efisiensi dan pertukaran informasi yang cepat. Terus fungsi utamanya yaitu yang pertama, berbagi sumber daya menggunakan perangkat keras, dan dia tuh berbagi sumber daya secara bersamaan gitu. Terus yang kedua, berbagi data dan informasi, mengakses file dari komputer lain lain dengan cepat dan aman. Terus yang ketiga, mempermudah komunikasi, mendukung email, pesan instan, dan video kompeten. Terus yang keempat ada meningkatkan efisiensi kerja, memungkinkan kolaborasi real time antar tim, dan mendukung sistem terpusat, data disimpan di server pusat untuk mengelola dan keamanan yang baik. Kayak itu. Dan juga di sini ada jenis-jenisnya. Yang pertama itu adalah LAN. LAN itu adalah local area network, disebut jaringan skala kecil terbatas pada area seperti rumah, sekolah, atau kantor. Jadi LAN itu kayak wifi gitu, kayak dia tuh cuman jaraknya rumah, atau ditaruhnya kan contoh di rumah gitu. Jaraknya cuma serumah doang gitu. LAN tuh kayak gitu. Terus juga ada di sini ada MAN, Metropolitan Area Network. Di sini kan jaringan
jaringan yang mencakup area lebih luas seperti kota atau kawasan industri. Jadi main itu kayak data gitu. Data kan gitu kan, pakainya kan MAN pasti. Terus yang ketiga ada WAN. WAN itu adalah Wide Area Network, jaringan berskala besar yang menghubungkan antara negara. Contoh terbesar adalah internet ya, kayak aplikasi-aplikasi sekarang gitu, kayak Instagram, TikTok, terus juga kayak listrik zaman sekarang juga kan menggunakan masih WAN. Oke. Yang keempat yaitu sistem operasi. Sistem operasi adalah operating system atau OS, adalah perangkat lunak utama yang mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas komputer. Dan juga di sini ada OS. OS itu menjembati interaksi antara pengguna dengan perangkat keras, mengolah sumber daya, terus CPU memori, dan menyediakan antarmuka. Terus di sini ada 3 contoh sistem operasi populer. Yang pertama itu adalah Windows. Windows itu paling banyak digunakan, memiliki tampilan grafis yang user friendly, cocok pengguna untuk umum dan dan kantoran. Terus yang ketiga ada Linux. Linux itu sistem operasi sumber terbuka yang stabil, ringan, dan aman, banyak digunakan pada server jaringan dan perangkat IoT. Terus yang ketiga ada Mac OS. Mac OS itu digunakan khusus untuk perangkat Mac, dikenal karena tampilannya elegan, performa lebih stabil, dan keamanan lebih tinggi, dan juga terintegrasi dengan ekosistem Apple. Di sini ada yang kelima. Yang kelima adalah software instruksi digital. Yang kelima ini adalah software perangkat lunak adalah sekumpulan instruksi atau program yang memberitahu hardware atau apa yang harus dilakukan. Ini adalah otak non fisik komputer. Jadi ibarat katanya ini ada software itu adalah otaknya komputer. Kayak dia tuh kerjanya gimana, dia tuh harus ngelakuinnya kayak gimana gitu. Dan juga di sini ada 7 software yang saya buat untuk presentasi ini. Yang pertama itu adalah Microsoft Word. Microsoft Word itu adalah fungsinya adalah membuat, mengedit, dan mencetak dokumen seperti laporan atau makalah. Terus yang kedua adalah Google Chrome. Google Chrome itu menjelajahi internet dan mengakses berbagai situs web. Terus yang ketiga adalah Canva, aplikasi desain berbasis web untuk membuat poster, presentasi, dan juga konten media sosial. Dan juga di sini ada Visual Studio Code yang disebut juga FS. Dia itu fungsinya untuk editor kode sumber untuk menulis program dengan berbagai bahasa pemrograman. Terus juga di sini ada MySQL. MySQL juga itu untuk mengelola data dalam bentuk basis data untuk aplikasi atau situs web. Terus juga di sini ada 7zip. 7zip itu adalah aplikasi untuk memproses dan mengekstrak file agar ukurannya lebih kecil. Terus yang ketujuh yaitu ada sistem operasi yang mengatur seluruh aktivitas komputer dan menampilkan antarmuka bagi pengguna. Terus juga di sini adalah ada hardware. Hardware adalah perangkat fisik komputer yang dapat disentuh dan dilihat. Hardware menghasilkan perintah yang diberikan oleh software. Jadi hardware itu kayak organ tubuhnya atau tubuhnya si software ini gitu. Kayak dia tuh bisa menggunakan atau bisa mengerjakan suatu halnya. Di sini juga ada 7 hardware. Yang pertama itu adalah CPU. CPU adalah pusat kendali komputer yang memproses dan mengeksekusi semua instruksi dari software. Terus juga di sini ada hard disk, yaitu HDD, menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna secara permanen. Di sini juga ada RAM. RAM juga itu untuk menyimpan data sementara agar komputer bisa mengakses informasi dengan cepat. Dan juga di sini ada SSD. Dia itu sama kayak HDD. Dia itu menyediakan penyimpanan modern dengan kecepatan baca tulis yang jauh lebih tinggi, sangat tinggi dibanding hardware. Terus juga di sini ada speaker. Speaker juga mengeluarkan hasil keluaran berupa suara dan komputer seperti musik, video, atau notifikasi. Di sini juga ada GPU. GPU adalah untuk mengolah tampilan grafis dan visual, penting untuk game, desain, atau animasi. Terus juga di sini ada scanner. Scanner itu mengubah dokumen atau gambar fisik menjadi file digital di komputer. Oke, di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya itu komputer telah berevolusi dari mesin raksasa bertenaga tabung vakum menjadi perangkat efisien berbasis transiator. Peran komputer sangat besar, menjadi pondasi bagi komunikasi global dan inovasi teknologi modern. Hardware dan software, sistem operasi, dan jaringan komputer bekerja sama secara integral. Pemahaman dasar-dasar ini sangat penting bagi mahasiswa sebagai fondasi untuk materi teknologi yang lebih kompleks.
Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kekurangan dari materi yang saya sampaikan ini. Dan ya,